Sejak mengetahui skandal perselingkuhan itu, Raisya selalu mendapat sikap sinis tak hanya dari Rayvan tetapi juga dari ibu mertuanya. Semua yang pernah dialami Salva sekarang ia rasakan sendiri. Bahkan sejak kejadian itu, Rayvan jarang pulang ke rumah. Ia hanya pulang saat akan mandi dan ganti pakaian. Selebihnya, sisa waktunya dihabiskan di luar. "Mas, kamu di mana?" tulis Raisya dalam pesan yang kemudian ia kirimkan kepada Rayvan. Namun, setelah menunggu beberapa menit, ia tak kunjung menerima balasan. Bahkan telepon pun tidak dijawab. Rayvan benar-benar membangun benteng kokoh di antara mereka. Sekarang posisinya serba terbaik. Salva sudah dinikahi lelaki lain dan hidup bahagia, sementara dirinya semakin terpojok oleh masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi. "Kalau nanti Mas Rayvan menceraikanku, aku harus bagaimana?" Daniel sama Salva belum bangun, "Iya?" tanya Bunda, saat melirik ke arah meja makan di mana Maira baru saja duduk. Ayah juga sudah duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Sementara Bunda sendiri sedang sibuk memasak bersama dua orang art. "Namanya juga pengantin baru, Bun." "Lagi manis-manisnya," sahut Pak Beni yang tak mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Tapi aku pas jadi pengantin baru malah diselingkuhin sama kurungan ayam," gerutu Maira, menyematkan panggilan kurungan ayam sebagai julukan untuk Raisya. "Artinya Allah sayang sama kamu, karena tahu boroknya Arya di awal," sahut Pak Beni. "Siapa tahu ke depan ada jodoh yang lebih baik untuk kamu. Amin." Maira menghembuskan napas panjang. Kadang, jika teringat mantan suaminya yang berselingkuh dengan Raisya, hatinya dipenuhi rasa sakit. Hanya saja, di depan seluruh keluarga ia berpura-pura kuat. Wanita mana yang tidak akan merasa sakit? Arya kedapatan selingkuh 1 hari setelah pernikahan mereka. Membuat Maira memilih mengakhiri segalanya. Tak peduli meskipun lelaki itu terus memohon maaf dan meminta untuk kembali. Hatinya sudah tertutup untuk lelaki buaya darat itu. "Ra, coba bangunkan Daniel dan Salva. Takut mereka telat sahur," pinta lelaki parubaya itu setelah melirik jam tangannya. "Aku ke kamar pengantin baru." "Ih, gak mau." Bibirnya mengerucut. "Maira." "Iya, iya." Terpaksa, Maira segera bangkit meninggalkan tempat duduknya menuju kamar adiknya. Saat telah berada di ambang pintu, ia tampak sedikit ragu, namun akhirnya mengetuk pelan. "Assalamualaikum, wahai penghuni kamar sahur. Cepat bangun, sebelum Bunda cosplay jadi Mimi Peri buat bangunin kalian." Tak ada sahutan dari dalam. Tetapi, suasana kamar sedang dipenuhi kepanikan. Salva yang masih berbaring itu terlonjak saat mendengar suara ketukan pintu. Ia menurunkan kakinya ke lantai, bergeser memeluk selimut di dada, lalu menjangkau jubah mandi yang tergeletak di lantai. Tergesa-gesa membalutkan pada tubuhnya dan membenahi tempat tidur yang berantakan. Akan sangat memalukan jika Maira melihat dirinya dalam keadaan kacau seperti sekarang. Terlebih kamarnya terlihat sangat berantakan. Spray tidak lagi terpasang dengan benar, pakaian berserakan di lantai bersama bantal. Daniel yang baru keluar dari kamar mandi terkekeh saat melihat betapa paniknya Salva. "Ku Danieli." "Sahur." panggil Maira lagi. "Iya, Mbak, bentar," sahut Daniel. Hendak membuka pintu kamar, tetapi Salva menahannya. "Bentar, Mas. Masih berantakan kamarnya." "Malu kalau sampai dilihat Kak Maira," ucapnya lalu mengambil pakaian kotor dan bantal, lalu melesat ke kamar mandi, setelah sebelumnya melempar pakaian ke dalam keranjang pakaian kotor. Daniel pasti sudah meledakkan tawa jika tidak mengingat betapa pemalunya Salva. Ia lalu beranjak membuka pintu.
Maira berdiri di sana sembari menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Daniel hanya terhalut handuk dan mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Dipanggil Bunda Sahur. Sebentar, Nyai. Mau pakai baju dulu. Maira menatap curiga, lalu melangkah meninggalkan kamar adiknya. Salva sendiri baru keluar dari kamar mandi setelah beberapa menit kemudian. Ia melirik tempat tidur yang sudah tampak lebih rapi dari yang tadi. Spray juga sudah diganti dengan yang baru. Yuk turun, sudah ditunggu Bunda di bawah. Salva yang baru selesai berpakaian itu menatap suaminya. Aku malu, Mas. Semua orang pasti mikirnya kita abis ngapa-ngapain. Memang kita abis ngapa-ngapain, kan? Duh. Salva menarik napas dalam-dalam, sambil memasang hijab instan. Aku gak bantuin Bunda masak buat sahur lagi. Ayo, gak apa-apa. Namanya juga pengantin baru. Bunda pasti ngerti. Salva masih tampak ragu. Apa mau sahur di kamar? Biar aku yang ambilkan buat kamu. Tapi kalau sahur di kamar lebih malu lagi. La mendesah pelan, lalu melangkah ke arah suaminya. Lagian kenapa harus malu sih? Udah halal di mata agama dan negara. Kecuali kalau masih pacaran berduaan di kamar baru bahaya. Daniel merangkul istrinya keluar kamar dan menuruni tangga. Ketika sampai di meja makan, Maira dan ayah sudah duduk di kursi. Sementara Bunda masih sibuk di dapur. Ayo, sahur, sayang. Ucap Bunda tersenyum. Maaf, Bunda. Aku telat bangun, jadi gak bantuin masak. Gak apa-apa. Pengantin baru mau wajar, ucap Bunda, membuat Salva menunduk semakin dalam. Salva ingin membantu Bunda membuat makanan penutup, tetapi Bunda menghalangi, biar Bunda aja. Kamu duduk aja, kelihatannya capek banget. Ya, Bunda memang benar. Saat ini Salva benar-benar lelah dan mengantuk. Seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya seakan lenyap. Berbeda dengan Daniel yang tampak segar walaupun sejak semalam ia belum tidur sama sekali. Melihat istrinya yang lelah, Daniel berinisiatif mengambilkan lauk. Bunda membuat ayam goreng mentega yang merupakan menu kesukaan Salva. Salva mengusap wajah, matanya yang dikuasai kantuk nyaris terpejam. Capek banget, ya, Nak? Tanya Bunda. Rohnya masih ketinggalan di kasur, Bun, sahut Daniel terkekeh, sambil mengusap punggung istrinya. On the way punya cucu nih Bunda. Kudantel lagi buatin kemasan sachet, imbuh Maira tertawa. Kantuk Salva pun menghilang. Berganti menjadi rasa malu. Tetapi, bersama keluarga ini ia benar-benar merasakan disayangi, dihargai dan dianggap. Tidak seperti saat bersama Rayvan di mana suami dan ibu mertuanya memperlakukannya seperti sampah. Lagi usaha. Tenang, Bunda, pabrik baru buka. Gurau Daniel. Membuat Salva melayangkan cubitan di pinggang. Daniel menggenggam tangan yang baru saja mencubit pinggangnya. Senyum penuh rayu terulas di bibirnya, dan sebelah mata berkedip menggoda ke arah Salva yang duduk di sampingnya. Wajah istrinya langsung merona, malu bercampur gemas. Daniel, Maira, udah ya, jangan godain Salva terus. Seru Bunda di balik meja makan, seolah paham apa yang dirasakan menantunya. Mbak Maira tuh, Bun. Aku cuma korban. Bela Daniel, membuat Maira mendelik. Iya, si paling kalem, ejek Maira sambil memonyongkan bibirnya. Kalian berdua ini, kapan akurnya? Dari tahun ke tahun makin mirip Tom sama Jerry. Bunda berdecak pelan melihat kelakuan dua anaknya. Gelak tawa pun mengisi ruangan itu. Suasana sahur pertama Salva di rumah itu terasa hangat, lah menatap satu persatu orang yang ada di meja makan. Hatinya dipenuhi rasa syukur.
Ia tak pernah membayangkan bisa diterima oleh keluarga seorang lelaki yang begitu terhormat. Di rumah ini Art pun diperlakukan dengan sangat baik layaknya keluarga sendiri. Ibu mertuanya adalah sosok wanita yang lembut luar dalam, sedangkan ayah mertua terlihat garang di luar tetapi ternyata sangat ramah. Sama sekali tak ada keangkuhan walaupun ia adalah orang terpandang. Salva masih tak menyangka bahwa Pak Benny akan mengizinkan putranya menikahinya. Setahu Salva, Daniel adalah anak lelaki pertama di keluarga ini. Ia memiliki seorang adik laki-laki yang sekarang masih kuliah di luar negeri. Aku aja yang cuci piringnya, Bunda, ucap Salva setelah semua selesai makan. Gak usah, sayang, kamu istirahat aja, jangan sampai sakit. Kamu pasti capek urus Daniel yang banyak maunya itu, goda Bunda sambil tertawa geli. Aku kalem loh, Bunda. Mana ada aku banyak maunya, balas Daniel dari ruang keluarga tempatnya duduk. Salva menoleh sejenak dan tersenyum sipu. Ia lalu menatap mertuanya. Aku masih bisa kok, Bunda. Gak capek. Biar Bunda aja, Nak. Sana istirahat di kamar. Lihat, wajah kamu kelihatan capek banget. Setelah dipaksa Bunda, ia pun segera kembali ke kamar. Sementara Daniel masih duduk seorang diri di ruang keluarga sambil menunggu waktu subuh. Duh, pengantin barunya berseri-seri banget. Ucapan Bunda mengalihkan perhatian Daniel. Senyum lebar langsung terukir di bibir lelaki itu. Kelihatan ya, Bun. Banget, sahut Bunda terkekeh. Jadi, gimana kejutan dari istri kamu? Kening Daniel berkerut mendengar ucapan sang Bunda. Namun, ia langsung paham kemana arahnya. Tentu saja tentang Salva yang masih suci meskipun berstatus janda. Bunda, udah tahu tentang itu. Bukan tahu lagi, tapi Bunda tempe semuanya. Gurauan sang Bunda membuat Daniel tertawa. Namun, kemudian pipinya jadi sedikit merah. Salva yang bilang sama Bunda tentang itu. Bukan. Uma yang kasih tahu Bunda setelah mantan suaminya Salva ngamuk di acara lamaran kalian. Katanya, Salva gak pernah dinafkahi lahir batin. Apalagi sejak si Rayvan itu menikah lagi dengan Raisya. Si Rayvan itu memang gak punya hati, gerutu Daniel. Tapi, kok Bunda gak bilang kalau tahu tentang itu? Bunda pun kembali terkekeh. Sengaja, biar jadi kejutan buat kamu. Selamat ya, Nak. Gak salah kamu memilih Salva. Alhamdulillah, Bunda. Semoga pernikahan kalian selalu diberkahi. Ingat, Bunda mau cepat gendong cucu. Daniel mengulas senyum. Kebahagiaan dalam hatinya kian memancar. Ia pun menyusul Salva yang sudah lebih dulu ke kamar begitu masuk. Ia melihat istrinya sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan wajah yang mengantuk. Capek banget ya, sayang? Tanyanya sambil mendekat dan duduk di ujung tempat tidur. Memberikan pijatan lembut di betis dan paha yang ia tahu adalah area paling pegal. Capek banget sih enggak, Mas. Tapi, badanku kayak abis dipukul. Sakit semua. Ya udah, aku pijat semua sebagai permintaan maaf karena udah bikin kamu pegal-pegal. Konon katanya, sentuhan tangan suami mampu membawa energi positif dalam diri. Salva membuktikan itu. Pijatan Daniel benar-benar memberinya rasa nyaman. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang. Kalau mau balas budi nanti malam aja. Aku siap temenin kamu begadang. Daniel menggerakkan kedua alisnya naik turun, kemudian bangkit dan mengganti pakaian. Salva memandangi suaminya yang tampak gagah dengan baju koko dan sarung. Lengkap dengan peci. Aku mau ke masjid dulu. Kamu salat di rumah, kan? Iya, Mas. Daniel akan melangkah keluar kamar,
Namun ia tiba-tiba berbalik ke arah Salva hanya untuk mengecup pipinya. "Mas, puasanya bisa batal loh." Ia mendorong dada suaminya. "Katanya gak apa-apa selama gak menimbulkan si 4 watt. Tapi kamu kan udah wudhu. Bisa wudhu lagi di masjid." Ia membelai puncak kepala istrinya, lalu segera melangkah keluar. Salva pun hanya memandang pemilik punggung tegap itu penuh kagum. Hatinya terlalu bahagia dan penuh syukur. Berbeda jauh dari Rayvan yang bermulut kasar dan ringan tangan, Daniel adalah lelaki lembut baik tutur kata maupun sikapnya. Ia tipe suami yang menunjukkan bahasa cintanya dengan sentuhan fisik dan perhatian. Selain itu, usahanya untuk melindungi tidak main-main. Ia mampu melakukan hal-hal mustahil sekalipun hanya untuk memastikan istrinya dalam keadaan baik. "Assalamualaikum," ucap Daniel sesaat setelah memasuki kamar. Dilihatnya Salva sedang tertidur di atas sajadah, lengkap dengan mukena yang membalut tubuhnya. Mungkin ia ketiduran setelah salat subuh. Perlahan Daniel mendekat dan membelai pipi wanita itu. "Sayang, kok tidur di sini?" bisiknya pelan, namun Salva yang begitu lelap tak menyahut, membuat Daniel segera memindahkannya ke tempat tidur. Saking lelapnya, Salva bahkan tidak merasakan lagi sentuhan sang suami yang melepas mukena dan menyelimutinya. Ia baru terbangun pukul 8 pagi dan mendapati dirinya sudah berbaring di tempat tidur. Sementara Daniel sedang berdiri di depan meja rias sambil membenarkan pakaiannya. "Mau berangkat kerja, Mas?" tanyanya dengan suara serak, mengucek mata yang masih setengah mengantuk. "Iya, tapi gak seharian kok. Aku akan pulang sebelum buka puasa." Salva mengubah posisi yang semula berbaring jadi duduk bersandar. Daniel pun mendekat dan membelai rambutnya. "Masih pegal badannya. Udah enakan, Mas?" "Makasih, ya, udah pijat." "Sama-sama, sayang. Kalau mau aku bisa buka panti pijat, tapi khusus buat kamu aja." Ish. Bibirnya mengerucut. Melihat itu saja mampu membuat Daniel merasa gemas setengah mati. "Kamu kok bisa imutnya senatural ini? Belajar di mana?" Tangan lelaki itu mengulur mencubit pipi istrinya. "Ini kan bakat terpendam," sahut Salva mulai mengimbangi gurauan suaminya. "Kalau begitu, bakat terpendamnya bisa dipendam dulu sampai malam. Soalnya kalau kamu keluarin sekarang, puasaku bisa batal." "Mas." Pekik Salva mulai gemas karena Daniel yang terus menggodanya tanpa henti. "Kalau lagi marah kamu tambah cantik, tahu. Udah ah, jangan godain aku terus. Atau aku akan ngadu ke bunda." "Ampun, Ibu Negara." Daniel pun berangkat pagi itu. Hampir seharian ia disibukkan dengan pekerjaan. Ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan penting, sebab beberapa hari lagi ia sudah bergabung dengan perusahaan ayah dan menduduki posisi cukup penting. Masalahnya, posisi yang ditawarkan padanya akan sering berhubungan dengan Rayvan yang merupakan supervisor. Hal itu saja sudah membuatnya berpikir keras. Andai Rayvan tidak lagi mengganggu Salva, mungkin ia masih bisa terima. Namun, jika lelaki itu berani mengusik istrinya, ia tidak akan tinggal diam. "Karena beberapa hari lagi kamu akan pindah ke perusahaan, jadi sepertinya aku akan memecatmu." Pak Samudra menatap Daniel yang duduk di ruangannya. "Kalau pecat jangan tanggung-tanggung. Sekalian beritahu orang yang meminta supaya aku dipecat." "Supaya dia senang," sahut Daniel, membuat Pak Samudra tertawa pelan. "Rivalmu tadi menghubungi Pak Suhendi dan minta meneruskan padaku. Kali ini aku kabulkan permintaannya dengan senang hati. Kamu dipecat." Benar saja, kabar pemecatan Daniel sudah sampai ke telinga Rayvan. Lelaki itu tertawa puas saat seseorang mengabarkan bahwa Daniel sudah terdepak dari depo bangunan tempatnya bekerja.
Sekarang apa rencanamu setelah dia dipecat? Tanya Andre. Akan kubuat dia susah cari kerja. Aku kenal banyak orang di industri ini. Aku bisa pastikan dia gak akan diterima kerja dimanapun. Keduanya tertawa lepas. Sekarang dia paham sedang berurusan dengan siapa. Aku bahkan bisa membuatnya dipecat hanya dengan sekali telepon.